Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, para penonton di rumah, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung. Kita membayangkan diri kita berada lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Bayangkan ketika itu ada seorang ayah seperti saya, seorang ayah seperti tuan-tuan yang di rumah, seorang ayah. Pada suatu malam, dia tengah tertidur bersama seorang putra yang dikasihinya. Putra yang dicintainya, tuan dan puan. Putranya yang pernah ditinggalkannya selama 12 tahun. Sewaktu putranya masih bayi. Pada malam itu mereka tertidur dengan begitu lena, tuan dan puan. Begitu bahagia. Namun tiba-tiba di tengah tidur mereka, si ayah bermimpi. Dan dalam mimpinya, dia melihat dirinya yang sedang menyembelih anaknya. Keesokan paginya, tanpa ada perasaan ragu dalam hatinya, dia panggil anaknya itu. Dia berkata, "Nak, ayah ingin sampaikan sesuatu kepadamu, nak. Nak, semalam ayah bermimpi. Dan dalam mimpi itu, ayah melihat ayah yang tengah menyembelihmu, nak. Maka katakan, apa pendapatmu, duhai anakku?" Anak lelaki itu dengan wajah yang gembira, tanpa ada sedikit ketakutan pun di wajahnya berkata, "Duhai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, duhai ayah. Niscaya kau akan dapati aku bersama orang-orang yang sabar, ayah." Kemudian mereka berdua berjalan ke sebuah tempat yang telah Allah tentukan. Si ayah bersedia untuk menyembelih darah dagingnya sendiri. Sampai akhirnya Allah menggantikan tubuh anaknya dengan seekor haiwan sembelihan, dengan seekor haiwan kurban. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran untuk kita, tuan dan puan. Kisah yang sudah kita dengar puluhan kali. Yang sudah kita dengar berpuluh-puluh tahun dalam hidup ini, tuan dan puan. Tapi sudahkah kita mampu menghayati kisah itu?
Sudahkah kita mampu mengambil makna di sebalik kisah itu, Tuhan dan Puan? Sudahkah kita berani meletakkan cinta kepada Allah di atas cinta kita kepada yang ada di atas muka bumi ini, Tuhan dan Puan? Atau kita masih sama, masih seperti orang-orang yang tak mengenal cinta kepada Allah, yang menjadikan Allah seakan-akan tidak penting dalam kehidupannya. Mengejar harta, mengejar jawatan, mengejar pangkat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dan dia lupa kepada cinta teragungnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini, Tuhan dan Puan, Allah ingatkan diri kita akan kisah agung ini. Allah ingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun dunia ini, sebanyak apapun harta kita, Tuhan dan Puan, setinggi apapun jawatan kita dalam kehidupan dunia ini, semua pasti akan hilang. Semua pasti akan kita tinggalkan. Atau mungkin meninggalkan kita, Tuhan dan Puan. Tapi bayangkan suatu saat kelak, Tuhan dan Puan, ketika semuanya hilang, ketika semuanya binasa, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur kita, ketika hanya bertemankan amal perbuatan kita, Tuhan dan Puan. Ketika tidak ada lagi perhiasan kita bawa, harta kita bawa, yang kita bawa hanyalah amal perbuatan kita, yang kita bawa hanyalah cinta kita, yang kita bawa hanyalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhan kehidupan ini, kalau kita termasuk orang-orang yang menjadikan harta seakan-akan tujuan tertinggi kehidupan kita, maka beristighfar kita semua kepada Allah, Tuhan dan Puan. Beristighfar, mohon ampun kita semua kepada Allah. Sadari, Tuhan dan Puan, setinggi apapun penghormatan yang diberikan oleh manusia kepada kita, tak ada satupun yang abadi, tak ada satupun yang kekal. Semua fana, semua sementara, Tuhan dan Puan. Dan pada akhirnya mereka akan membawa kita ke tanah pemakaman kita. Anak-anak yang kita cintai, pasangan hidup yang kita cintai, tak akan berani masuk menemani kita ke dalam kubur kita. Manusia yang demi cintanya kita berani mengorbankan cinta kita kepada Allah. Manusia yang kerana cintanya kita berani ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Semuanya hilang, semuanya kita tinggalkan. Kalau dunia menjadi Tuhan kita, kemana kita bawa dunia? Kalau harta kita jadikan berhala kehidupan, kemana kita bawa harta-harta kita, Tuhan dan Puan? Kalau demi dunia kita berani melakukan maksiat, kalau demi dunia kita berani lupa kepada Allah, kemana itu semua akan kita bawa, Tuhan dan Puan? Pada akhirnya Allah akan bertanya kepada kita dalam kubur, bukan harta yang kita miliki, bukan jawatan yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi. Di saat kita hidup, Allah akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada kita. Allah mematikan kita kelak, memasukkan kita ke dalam kuburnya, Tuhan dan Puan. Semua binasa, semua sementara, semua akan hancur dan hilang. Maka lupakah kita akan sebuah pesan yang disampaikan dalam satu hadis qudsi? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan dan Puan semua, untuk orang-orang agar tidak lupa dan tak tergoda dengan kehidupan dan kenikmatan dunia. Kalau kita berjalan ke pinggir samudera, Tuhan dan Puan,
ke pinggir lautan. Kemudian kita celupkan ujung jari kita ke air lautan. Dan kita angkat ujung jari itu, Tuan dan Puan. Maka setitis air yang turun dari tangan kita, itulah kehidupan dunia. Sedangkan air yang tinggal di samudra lautan, itulah kehidupan akhirat. Maka tolong katakan, Tuhan dan Puan, akankah kita abaikan kebahagiaan yang bagaikan air samudra lautan demi merasakan kebahagiaan yang bagaikan setitis air saja, Tuhan dan Puan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah mengajarkannya kepada kita. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mendirikan Ka'bah Baitullah sebagai lambang tingginya cinta kepada Allah di atas segala-galanya, Tuhan dan Puan. Dan bukankah ke arah Ka'bah Baitullah kita menghadapkan wajah kita saat kita sholat dan beribadah, Tuhan dan Puan? Saat kita ruku dan sujud, menghadap ke arah mana kita semuanya, Tuhan dan Puan? Tapi tolong katakan, selama ini ruku dan sujud kita, solat kita, sudahkah betul-betul karena cinta kita kepada Allah? Jangan kita termasuk orang-orang yang hanya tunduk, ruku dan sujud tubuhnya, tapi hatinya kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Allah di atas segala-galanya, Tuhan dan Puan. Karena hanya cinta kepada Allah yang kekal dan abadi. But